Alhamdulillah cukup mantap. Mereka bisa tampil dengan cukup percaya diri pada ini. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke semifinal. Apa yang dijanjikan oleh Bapak Bupati, jika nanti bisa juara, bisa umrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Siap. Amin. Satu kata untuk tim kita, Pak. Sukses untuk Bidun. Iya, amin. Yo. Pulang datang kepadamu bila tekad teguh berpadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat, negara kita Indonesia tercinta ini berada pada wilayah area disaster, zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya peti es di Antartika terus terjadi. Bahkan diprediksi hampir terjadi di seluruh belahan bumi, termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian penjelasan Intergovernmental Penilaian Climate Change dalam penelitian krisis iklim dan lingkungan tahun 2020. Hadirin, kini ibu pertiwi kita sedang menangis. Putra putri negeri bersedih hati. Duka lara dan nestapa datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi dengan munculnya sederet musibah alam yang datang bertubi-tubi. Banjir menimpa negeri, longsor masih terus menjadi berita TV. Bahkan akhir-akhir ini kita sedang digemparkan dengan wabah virus corona yang telah bermutasi genetik menjadi Omikron, sehingga meluluh lantakkan seluruh negeri termasuk bumi pertiwi. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pada tahun 2020 saja terdapat 1.724 bencana yang melanda negeri ini, yang mengakibatkan 3,7 juta warga harus mengungsi. Ratusan miliar merugi. Kemiskinan dan kebodohan semakin bertambah tinggi. Bahkan 12.857 warga mati menghadap ilahi Rabbi. Na'udzubillahi min zalik. Itulah, hadirin, potret bencana alam yang sedang kita hadapi. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Kesadaran dalam Pencegahan Bencana, dengan landasan firman Allah Surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim.
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Hamba berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim, hadirin calon penghuni surga. Dalam ilmu balaghah, firman Allah tadi termasuk dalam kalam khabari tentang kerusakan bumi yang diisyaratkan dalam kalimat bahar al-fasad telah tampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-fasad yaitu keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik itu sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Al-Raghib Al-Isfahani dalam Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir sebagaimana mengutip pendapat Imam Al-Baidawi jilid 2 halaman 442 baris ke-11 mengatakan bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu berupa kelaparan, timbulnya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya keberkahan, dan menjamurnya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 4 halaman 236 menjelaskan kerusakan tersebut fil barri wal bahri, di darat dan di lautan. Kerusakan di darat berupa gempa bumi, terjadinya tanah longsor, pencemaran lingkungan yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Sedangkan kerusakan di lautan yaitu rusaknya ekosistem sebagai dampak terjadinya penurunan mutu lingkungan. Mengapa kerusakan tersebut bisa terjadi, hadirin? Jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Maksudnya adalah bisababil ma'asin nas wa zunubihim lianna salahal ardi was sama bitta'ah. Kerusakan alam disebabkan bergelimangnya dosa dan maksiat manusia. Karena
konsentrasinya alam tergantung perketaatan manusia. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim. Hadirin, mari sama-sama kita perhatikan di saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun kedua, yang paling besar menjadi korban kerusakan adalah alam. Karena masing-masing negara yang berperang berlomba-lomba menciptakan senjata yang paling sempurna, mulai dari gas air mata, teknologi nuklir yang kian mengkhawatirkan, seperti serbomba milik Rusia yang mampu membumiratakan sebuah negara seukuran Ukraina atau hampir separuh persada Nusantara tercinta ini, hingga senjata biologis yang dapat menghasilkan ekosida yang tidak hanya membunuh jutaan manusia, namun juga menghancurkan alam raya yang tiada berdosa. Sehingga hadirin, pada Perang Dunia Kedua, kota Berlinlah yang mengalami kondisi alam yang paling porak-poranda. Demikian penjelasan Minion dalam bukunya Environmental Impact of War and Terrorism dalam Geographical Paper nomor 169 halaman 5. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, di saat tak berperang pun masih alam yang menjadi korban kerusakan karena dalih industri dan bangunan. Tak heran ketika tangan-tangan jahil manusia berdendang jagatan, bersikap bodoh dan bertingkah tidak senonoh terhadap alam ini. Gunung-gunung digunduli, perkebunan dihabisi, bahkan sungai dan laut pun dicemari. Akibatnya bencana tak terhindari, banjir terus menjadi berita TV, tanah longsor terus menimpa negeri ini, gempa bumi terus mengguncang bumi pertiwi yang membuat rakyat semakin sengsara, merana, tersiksa, bahkan menderita yang tiada lara. Betul hadirin? Timbul pertanyaan, adakah solusi Al-Quran dalam menghadapi persoalan seperti ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah surah Al-A'raf ayat 56. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. Sadaqallahul Azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan.
Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Demikianlah hadirin, ayat tadi merupakan landasan etis geologis dalam upaya pencegahan bencana, yaitu dengan tidak merusak alam, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Miqdas jilid 1 halaman 168 baris ke-8 dari atas. Dan janganlah kalian merusak bumi ini dengan kemaksiatan atau mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian hadirin, maka haram hukumnya bagi kita, saya, saudara-saudara, untuk melakukan kemaksiatan atau menanam benih-benih dosa yang membuat Allah murka kepada kita. Dari syarahan yang telah kami sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam rangka upaya pencegahan bencana, setidaknya ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, hendaklah seluruh rakyat Indonesia menumbuhkan rasa kesadaran dalam melestarikan dan memakmurkan alam semesta. Kedua, kepada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong tindak tegas, bahkan tebaslah para perusak alam hingga ke akar-akarnya, agar alam semakin subur, Indonesia semakin makmur, dan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Menutup syarahan ini, izinkan kami untuk melantunkan sebuah doa agar kita mendapatkan keselamatan di dunia terlebih di akhirat. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.